Selamat sore semuanya, salam sehat. Kita bertemu pada sore hari ini pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu atau bahasa kerennya adalah Integrated Coastal Management yang disingkat ICM. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Sebagaimana halnya dalam kontrak perkuliahan, pada pertemuan minggu kedua ini kita akan membahas modul 1 dengan topik zona atau wilayah pesisir. Materi pembelajaran ini menyediakan pemahaman awal mengenai wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan, nilai-nilai penting wilayah pesisir, kompleksitas permasalahan, dan konflik yang seringkali mewarnai pemaparan wilayah pesisir. Topik pada modul 1 ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan nanti mahasiswa setelah mempelajari modul ini mampu mengenali dan mendiskusikan wilayah pesisir sebagai zona peralihan antara daratan dan lautan, kemudian mengidentifikasi dan mendiskusikan sumber daya wilayah pesisir, sistem pesisir, serta nilai-nilai penting wilayah pesisir. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendiskusikan masalah-masalah pesisir dan penyebabnya sehingga dibutuhkan pengelolaan dengan pendekatan terpadu. Yang keempat, mengidentifikasi dan mendiskusikan konflik pemanfaatan wilayah pesisir yang seringkali terjadi ini, sehingga dibutuhkan juga pengelolaan dengan pendekatan terpadu. Untuk modul ini, diskusi akan dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu 1, tentang zona atau kawasan atau wilayah pesisir, sistem dan sumber daya pesisir, penyebab permasalahan wilayah pesisir, dan keempat, wilayah pesisir sebagai ruang konflik. Nah, untuk pertemuan minggu kedua ini kita akan membahas 2 bagian, 2 materi, yaitu materi 1 dan 2, zona atau kawasan pesisir dan sistem dan sumber daya pesisir. Baik, kita akan langsung ke materi pembelajaran 1 tentang zona atau kawasan pesisir atau wilayah pesisir. Zona pesisir ini biasanya disebut sebagai ruang transisi atau peralihan antara 2 domain lingkungan, yaitu daratan dan laut. Wilayah pesisir umumnya didefinisikan sebagai bagian dari daratan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan laut dan bagian lautan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan daratan. Nah, wilayah pesisir ini adalah area di mana proses-proses interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut paling intensif. Wilayah pesisir di daratan adalah sejauh, kalau ditanya sejauh mana wilayah pesisir itu di daratan, itu sejauh pengaruh lautan masih dapat ditemukan di daratan. Misalnya intrusi air laut atau pengaruh angin laut. Sedangkan batas wilayah pesisir di laut, di lautan, itu adalah sejauh mana pengaruh daratan masih dapat dilacak di lautan. Seperti misalnya salinasi, sedimentasi, salinitas air laut, pengaruh sungai, dan pelumpuran erosi tanah
sampai ke laut, seperti itu. Nah, zona pesisir adalah ruang daratan dan perairan yang berdekatan di mana ekologi dan penggunaan lahan secara langsung mempengaruhi ekologi ruang perairan, dan demikian sebaliknya, di mana ekologi dan penggunaan perairan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekologi ruang daratan. Nah, seperti gambaran ini, ya, zona pesisir itu adalah zona peralihan, ya, peralihan antara darat dan lautan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana batas di darat? Nah, batas di darat dari zona pesisir ini adalah sampai sejauh pengaruh lautan masih dapat ditemukan di darat tadi. Sedangkan batas dia di laut itu adalah dilihat dari pengaruh daratan masih dapat dilacak di lautan. Pengaruh daratan masih dapat dilacak di lautan. Ini secara saintifik, secara ilmiahnya. Nah, dalam rangka manajemen, ya, tata kelola, Indonesia melalui Undang-Undang Pesisir, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan perubahannya Undang Nomor 1 Tahun 2014, telah menetapkan batas wilayah pesisir. Ya, ke daerah darat ini adalah batasnya adalah sampai batas administrasi kecamatan. Sedangkan ke arah laut ini adalah 12 mil laut diukur dari garis pantai. Ya, garis pantai air pasang tertinggi sejauh 12 mil. Itulah batas dari wilayah pesisir secara administratif, ya, secara ketatanegaraan. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas tentang sistem dan sumber daya pesisir. Jadi sistem pesisir itu adalah komponen-komponen yang mempengaruhi proses-proses yang ada di pesisir. Jadi di dalam wilayah pesisir itu setidaknya terdapat 9 sistem utama mempengaruhi wilayah pesisir dan juga nanti mempengaruhi pengelolaan pesisir. Ya, 9 itu yaitu adalah unit geomorfik atau disebut dengan oceanografi skala besar, oceanografi lautan skala besar, ya. Kemudian proses-proses muara, ya, proses-proses muara sungai atau estuaria, proses-proses lautan, kemudian proses-proses sepanjang sel pantai, ya, sepanjang pantai ini, kemudian daerah aliran sungai yang dari darat, yang mempunyai konektivitas dengan wilayah pesisir melalui daerah aliran sungai atau DAS, udara dan atmosfer juga mempengaruhi sistem pesisir, populasi spesies, ya, pemandangan alam, ya, nilai amenitasnya, dan penggunaan serta layanan publik. Ya, jadi ada 9 subsistem, ya, 9 sistem yang mempengaruhi sistem pesisir. Kita akan uraikan satu persatu. Pertama adalah unit geomorfik atau oceanografi skala besar yang mempengaruhi wilayah pesisir. Jadi wilayah pesisir itu sangat dipengaruhi oleh proses-proses oceanografi skala besar, ya, melalui dinamika air laut, ya, dinamika massa air. Nah, dinamika massa air ini melalui arus laut dan pemanasan global. Massa air laut dan pemanasan global ini, ya, arus laut dan pemanasan global ini sangat mempengaruhi pembentukan, ya, formasi atau penghancuran pulau-pulau, termasuk ekosistem pesisir. Jadi arus-arus yang ada di pesisir itu sangat dipengaruhi oleh gerakan massa air skala besar, di mana di daerah pantai itu misalnya menimbulkan arus pantai seperti rip current atau longsor current, ini disebut juga arus menyusur pantai, arus pesisir, dan arwelling, ya, pembalikan massa air.
Juga pemanasan global ini mempengaruhi kenaikan permukaan laut yang juga sangat mempengaruhi daratan pesisir. Berikutnya gelombang. Gelombang ini adalah terbentuk karena kontak antara atmosfer dan permukaan laut. Ini akan mempengaruhi wilayah pesisir tergantung pada jarak pembentukan gelombang dari pantai. Semakin jauh pembentukannya, semakin besar energi gelombangnya yang akan mempengaruhi pesisir. Dan juga pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik di samudra ini akan dapat menimbulkan patahan atau longsoran yang menyebabkan tsunami yang berbahaya di wilayah pesisir. Inilah sistem yang mempengaruhi sistem oceanografi skala besar yang mempengaruhi pesisir. Yang kedua adalah proses-proses di muara sungai atau estuaria. Jadi wilayah pesisir juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses di muara ini melalui pengaliran langsung air-air kotor ya, dari berbagai sumber yang ada di darat yang masuk ke dalam sungai. Ya, jadi air-air kotor dari darat masuk ke dalam sistem sungai, kemudian masuk ke muara, mempengaruhi kualitas air muara, dan juga perairan pesisir sekitarnya selanjutnya akan berefek kepada biota perairan pesisir. Yang ketiga adalah proses-proses lautan. Jadi kegiatan di laut juga mempengaruhi pesisir. Misalnya pengaliran air kotor, ya, misalnya dari kapal-kapal yang berlayar di tengah laut yang jauh, tumpahan minyak dari kapal atau dari pengeboran minyak, limbah padat dari berbagai sumber aktivitas manusia di lautan. Ini semuanya akan mempengaruhi kualitas air laut, juga mempengaruhi kualitas sedimen dasar laut. Tidak hanya air lautnya saja, tapi juga sedimennya, dan selanjutnya akan mempunyai efek pada flora dan fauna pesisir. Yang keempat adalah proses-proses sepanjang sel pantai. Jadi sepanjang pantai itu juga ada proses-proses yang disebut dengan yang akan mempengaruhi bentuk pantai, misalnya erosi pantai atau abrasi, kemudian disposisi sedimen, sehingga munculnya lahan-lahan daratan baru, dan dinamika akresi-dekresi di dalam sel pantai pasang surut. Akresi itu adalah pantai maju, sedangkan dekresi itu adalah pantai mundur. Ada kemunduran ya, karena kekurangan transport sedimen. Yang kelima adalah das, daerah aliran sungai. Wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh sistem das, karena das ini berkontribusi pada pencemaran perairan melalui limpasan permukaan yang akan berefek kepada flora dan fauna. Kalau tadi muara sungai melalui aliran sungai, sedangkan das ini juga melalui aliran permukaan, di samping juga melalui aliran sungai. Nah, sedimen dari sistem das ini sangat mempengaruhi pengendapan material di pantai, estuaria, atau lepas pantai, terutama berkontribusi pada dinamika akresi dan dekresi, seperti halnya proses-proses sel pantai tadi. Pada akhirnya, praktek-praktek penggunaan lahan di das, jadi baik buruk pengelolaan lahan di das, daerah aliran sungai itu akan mempengaruhi baik buruknya juga lingkungan di wilayah pesisir. Yang keenam adalah udara atmosfer. Udara pun mempengaruhi sistem di pesisir, itu melalui curah hujan, ya, karena mungkin di udara banyak terdapat emisi dari berbagai sumber, baik dari transportasi, industri, permukiman, dan lain-lain. Ini akan juga mempengaruhi kualitas efeknya pada biota dan juga kesehatan manusia. Yang ketujuh adalah populasi spesies. Ini mempengaruhi sistem pesisir, ya, berkaitan dengan pemanenan spesies komersial, ya, termasuk dampak-dampak dari kegiatan pemampatan spesies, ya, berupa degradasi lingkungan,
baik pantai maupun habitat atau ekosistem. Kemudian 8, pemandangan alam. Pemandangan. Jadi wilayah pesisir itu dicirikan oleh pemandangan yang indah. Ya, sebagai tempat rekreasi pariwisata, ini sifat khas dari pesisir yang mendorong pembangunan di wilayah pesisir itu sangat padat. Ya, di sepanjang pantai dibangun berbagai fasilitas rekreasi maupun fasilitas pariwisata. Karena sifatnya yang mempunyai pemandangan yang indah. Yang ke-9 terakhir adalah penggunaan dan layanan publik. Kita ketahui bahwa wilayah pesisir itu mempunyai aksesibilitas yang tinggi, mudah dicapai, ya, baik dari laut maupun dari darat. Oleh karena itu, pesisir ini menyediakan banyak kemudahan dalam penggunaan lahan, termasuk pemanfaatan sumber daya pesisir. Sehingga daerah-daerah pesisir itu umumnya merupakan daerah dengan tingkat hunian yang padat. Ya, tempat-tempat penduduk bermukim, tempat-tempat dibangunnya fasilitas komersil, ya, dan juga berbagai infrastruktur layanan publik ya, dibangun di wilayah pesisir seperti pembangkit listrik, pengelolaan air limbah, sampah, dan sebagainya. Nah, di dalam wilayah pesisir terdapat sumber daya pesisir. Ya, jadi di dalam wilayah pesisir ini terdapat sumber daya pesisir, terdapat juga penggunaan pesisir dan lingkungan pesisir. Ya, sumber daya pesisir itu sebagai sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Ya, kemudian penggunaan pesisir itu adalah berbagai penggunaan termasuk untuk tujuan ekonomi, rekreasi, estetika, pendidikan. Sedangkan lingkungan pesisir itu terdiri dari lingkungan biotik, abiotik, dan budaya. Nah, kita akan bahas tentang sumber daya pesisir. Sumber daya pesisir, ya, ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan, ya, di berbagai negara itu akan berbeda. Ya. Kalau misalnya di daerah pesisir itu lahan pertanian itu tidak termasuk yang ada di daratan pesisir tidak termasuk sumber daya pesisir. Namun segala sesuatu yang ada di daratan pesisir yang nilainya, ya, yang keberadaannya di situ ditingkatkan atau nilainya ditingkatkan karena keberadaannya di pesisir itu bisa dikatakan sumber daya pesisir. Nah, Indonesia telah mengkategorikan sumber daya pesisir melalui Undang-Undang Pengelolaan Pesisir meliputi sumber daya hayati, ini berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, ya, sumber daya genetik yang dikandung setiap jenis, dan ekosistem pesisir. Ini yang disebut kategori sumber daya hayati. Ya, kemudian sumber daya non hayati, misalnya pasir, kerikil, air laut, ya, termasuk air laut dalam, minyak dan gas bumi, dan berbagai mineral dasar laut. Ya, ini termasuk sumber daya non hayati. Kemudian sumber daya buatan ini meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan seperti misalnya pelabuhan. Yang keempat adalah jasa lingkungan pesisir. Jasa lingkungan ini meliputi keindahan alam sebagai daya tarik wisata, permukaan dasar laut sebagai tempat instalasi berbagai bangunan laut, misalnya kabel listrik bawah laut, kabel telekomunikasi bawah laut, pipa air bawah laut, pipa limbah, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah energi kelautan, seperti energi dari gelombang laut, arus laut, misalnya panas laut, ocean thermal, ya, dan pasang surut juga. Nah, juga ekosistem pesisir sebagai sumber daya pesisir. Nah, ini ekosistem pesisir yang mempunyai nilai-nilai penting, ya, nanti diperdalam bacaannya di modul sudah disediakan masing-masing ekosistem ini, misalnya ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun,
ekosistem estuaria, muara sungai, rawa payo, dan ekosistem dataran pasang surut. Ini semuanya ekosistem-ekosistem ini nilai manfaat dan dinamikanya sudah kita pelajari di mata kuliah ekologi laut tropis. Tapi sebaiknya mahasiswa perdalam lagi bacaannya di modul, sudah dijelaskan di sana tentang nilai manfaat dan nilai dari masing-masing ekosistem pesisir ini, termasuk hasil-hasil penelitian tentang besaran nilai dari jasa yang disediakan oleh ekosistem pesisir. Nah, nilai ekosistem pesisir ini secara garis besarnya ya kita mengacu kepada penggolongan nilai suatu ekosistem. Jadi nilai ekosistem pesisir ini dapat dihitung berdasarkan manfaatnya dalam bentuk jasa ekosistem. Nah, jadi jasa ekosistem itu dapat dibedakan menjadi 4, ya, menjadi 4 jenis. Bisa dinilai dari jasa penyediaan, ya, misalnya nilai dia adalah penyediaan pangan, ya, pangan dan juga berbagai obat-obatan, penyediaan air bersih, ya, penyediaan energi, ya, mungkin ada penyediaan bahan bangunan, ya, minyak dan gas, mineral laut, pasir dan kerikil. Jadi semua jenis sumber daya tadi, sumber daya pesisir itu dapat dikategorikan sebagai jasa penyediaan barang. Ya, jadi dalam bentuk penyediaan barang di sini. Kemudian ada jasa pengaturan. Nah, bagaimana misalnya berapa nilai wilayah pesisir dalam pengendalian banjir. Ya, itu termasuk jasa pengaturan iklim, misalnya penyerapan karbon, ya, karbon sink, juga perlindungan bencana, ya, bagaimana seberapa besar nilai dari terumbu karang, misalnya melindungi pantai dari bencana abrasi, mangrove dari bencana tsunami, pencegahan erosi pantai, ya, penguraian limbah, ya, karena laut itu juga berfungsi sebagai penguraian limbah, ya, dan perluasan daratan. Ekosistem pesisir juga bernilai budaya, jasa budaya, yaitu sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, ya, estetika, ya, dia bernilai estetika, keindahan, bernilai spiritual, ya, bagi masyarakat tertentu, pesisir itu memiliki nilai-nilai spiritual, juga pendidikan dan penelitian, transportasi laut, ruang hidup, ya, baik di darat maupun laut. Beberapa masyarakat pesisir itu hidup di laut. Ya, kemudian perluasan daratan juga. Kemudian jasa pendukung. Ya, jadi jasa pendukung diantara adalah siklus nutrisi. Ya, bagaimana peran ekosistem dalam mendaur nutrisi, mendaur hara, ya, juga dalam perlindungan biodiversitas, keanekaragaman hayati, ya, juga fotosintesis, ya, untuk menghasilkan biomasa, ya, primer, ya, produktivitas primer di sini. Nah, demikianlah nilai ekosistem pesisir. Baik, untuk minggu hari ini, ya, minggu kedua ini, materi kuliah kita 2 bagian tadi, ya, tentang sistem pesisir dan sumber daya pesisir, dan berikutnya mahasiswa supaya mempelajari lebih intens modulnya, karena modulnya juga sudah didistribusikan, dan selanjutnya kita akan diskusi, ya, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu mahasiswa tanyakan dan kita bahas lebih mendalam tentang materi 1 dan 2 ini. Demikian, selamat sore.
Sampai jumpa, ketemu pada sesi diskusi.